Bab 122. Anak yang malang. Melihat Qinlang melibas Asuai dengan kejam, semua orang terkejut. Ketika wanita melihat darah, mereka langsung berteriak dan bersembunyi di pelukan pria. Liang Hui juga kaget. Mereka awalnya mengira akan melihat drama bagus. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini. Hatinya juga mulai panik. Kenapa diam saja? Cepat lapor polisi. Qinlang berteriak ke arah pelayan pria. Oh, reaksi para pria sangat cepat. Mereka langsung mengeluarkan ponselnya dan ingin memanggil polisi. Cepat pergil. Liang Hui melihat ada yang ingin lapor polisi. Dia berteriak ke arah empat bawahannya dan Asuai. Dia lari lebih cepat dari seekor kelinci. Dia yang duluan keluar dari bar ini. Keempat bawahannya juga lari terbirit-birit. Semuanya tidak peduli dengan Asuai. Asuai menutup luka bahunya. Ketika dia berbalik dan ingin pergi, anak-anak muda di bar langsung menghalanginya. Biarkan dia pergi. Saat ini, Qinlang menatap Asuai sambil berbicara kepada orang yang menghalanginya. Siapapun bisa menebaknya. Dia hanya pesuruh Liang Hui. Sama sekali tidak punya keputusan sendiri. Anak-anak muda membiarkan Asuai pergi. Asuai pelan-pelan berjalan keluar dari bar sambil menahan rasa sakit bahunya. Melihat Liang Hui dan yang lain kabur, Qinlang akhirnya menghela nafas. Orang-orang di bar membereskan kekacauan tadi. Setelah menyapa Wu Yiyuan, mereka langsung pulang. Wu Yiyuan terus duduk di samping Qinlang. Dia menggunakan obat merah dan mengolesinya di tempat Qinlang terluka. Sambil berterima kasih kepada Qinlang, Wu Yiyuan menemani Qinlang berjalan keluar bar. Qinlang juga akan pergi. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu, Wu Yiyuan melambaikan tangan kepada Qinlang. Tapi karena lengannya terluka, Wu Yiyuan menggenggam lengannya dan terlihat seperti kesakitan. Kamu kenapa? Qinlang dengan cepat kembali ke sisinya. Melihat lengannya yang terluka dan kebiruan, Qinlang tahu luka seperti ini. Gerak sedikit saja akan sangat sakit. Tidak apa-apa. Aku pulang pakai obat sendiri saja, kata Wu Yiyuan kepada Qinlang sambil tersenyum. Dia tidak ingin menunda kepulangan Qinlang. Bagaimana kamu pulang? Qinlang melihat Porsche merah yang terparkir di depan bar itu. Dia mengerutkan keningnya dan bertanya kepada Wu Yiyuan. Aku walaupun tidak bisa menyetir, tapi aku bisa panggil taksi. Kamu tidak perlu peduli. Wu Yiyuan juga baru sadar kalau dirinya tidak bisa menyetir dengan kondisi begini. Berikan kuncinya. Kamu mau kunci buat apa? Wu Yiyuan mengeluarkan kuncinya dengan bingung. Qinlang langsung merebutnya dan menopang Wu Yiyuan ke arah Porsche-nya. Ayo, aku antar kamu pulang. Qinlang menyetir di bawah arahan Wu Yiyuan. Dia sampai di tempat tinggal Wu Yiyuan dan membawanya masuk ke tempatnya. Qinlang menyuruh Wu Yiyuan memberitahunya di mana tempat obat. Dia ingin membantu Wu Yiyuan. Wu Yiyuan duduk di sofa ruang tamu. Qinlang menarik lengan Wu Yiyuan dengan hati-hati mengolesi obat ke tangannya. Melihat ekspresi Qinlang yang teliti, dan kemudian memikirkan Qinlang untuk menyelamatkannya di bar tanpa peduli kematian, Wu Yiyuan sedikit tertegun. Saat ini, dia seperti peri yang benar-benar menunggu untuk menginjak awan warna-warni untuk mengambil harta tertingginya. Dia sangat bahagia. Mereka berdua, yang satu dengan fokus dan telit, yang satu tertegun. Qinlang merasakan angin meniup melewatinya. Ketika dia mengangkat kepalanya, sesosok bayangan hitam menghajar ke arah kepalanya. Qinlang langsung melepaskan Wu Yiyuan dan menghindar ke samping. Jia, jangan! Wu Yiyuan berteriak dengan keras. Untung Qinlang menghindar dengan cepat dan tidak terpukul. Dia berdiri dan baru menyadari ternyata orang itu adalah seorang putri berumur 12-13 tahun yang memakai baju tidur. Tangannya memegang penggiling adonan. Tapi karena tidak kena, gadis ini sekali lagi mengayunkan senjatanya ke arahnya. Jia, apa yang kamu lakukan?
Wu Yiyuan memeluk Jia Jia sambil bertanya. Dia adalah orang jahat. Dia merundung kamu. Aku mau mengusirnya keluar. Jia Jia berkata dengan tegas. Dia melotot kesal ke arah Qinlang. Kalau bukan Wu Yiyuan memegangnya, dia pasti akan memukul Qinlang lagi. Qinlang menyadari cara bicara dan ekspresi Jia Jia sangat kekanak-kanakan. Tidak seperti anak berumur 12-13 tahun. Wu Yiyuan menggendong Jia Jia dan mengatakan banyak hal. Jia Jia tidak mau mendengarnya dan membuat Wu Yiyuan cemas. Dia lalu melepaskan Jia Jia dan menunjuk ke arah Qinlang sambil berkata kepada Jia Jia, "Pergi. Kamu pergi pukul dia. Biarkan ibu sedih. Pergi." Wu Yiyuan duduk di sofa sambil menarik rambutnya dengan tangannya tanpa daya. Terlihat sangat sedih dan marah. "Ibu, aku tidak memukulnya lagi. Kamu jangan marah dengan Jia Jia. Aku tidak memukulnya lagi." Jia Jia membuang penggiling adonannya. Dia lalu duduk di samping Wu Yiyuan. Dengan tangan kecilnya menarik baju Wu Yiyuan dan mengakui kesalahannya. "Beneran tidak pukul lagi. Tidak pukul lagi. Elbu, kamu jangan marah dengan Jia Jia lagi." Wajah Jia Jia terlihat masih khawatir. Dia takut Wu Yiyuan sedih. "Baiklah. Jia Jia begitu baik. Ibu tidak marah lagi." Wu Yiyuan memeluk Jia Jia. Lalu, melihat ke arah Qinlang. "Qinlang, kamu ke sini." Qinlang duduk di depan Wu Yiyuan dan Jia Jia. Qinlang baru sadar walaupun Jia Jia lumayan cantik, tapi tampangnya sangat berbeda dengan Wu Yiyuan dan ekspresinya juga sedikit bengong. "Jia Jia, ibu perkenalkan ke kamu. Ini kakak Qinlang. Dia adalah teman ibu. Kalau bertemu dia nanti, jangan tidak sopan seperti hari ini. Mengerti?" Wu Yiyuan berkata ke Jia Jia. "Mengerti," kata Jia Jia. Qinlang mengangguk ke arah Jia Jia. Tapi walaupun Jia Jia sudah bilang iya, tatapannya kepada Qinlang masih penuh dengan kebencian. Wu Yiyuan menghela nafas tanpa daya. "Apakah kami membangunkanmu? Ayo, ibu bawa kamu ke kamar lagi." "Qinlang, kamu duduk sebentar ya." Sambil berkata, Wu Yiyuan menarik tangan Jia Jia dan berjalan ke arah kamar tidur. "Ibu, certain dongeng sebelum tidur buat Jia Jia. Kalau tidak Jia Jia tidak bisa tidur. Ceritain tentang kisah astronot pergi ke atas waktu itu." "Baik." Astronot sedang mengapung di stasiun luar angkasa. Di luar jendela pesawat adalah ruang yang sangat luas. Para astronot tiba-tiba mendengar suara tak-tak-tak dari luar jendela pesawat. "Ah, setan." Jia Jia takut. Apakah di luar pesawat itu ada setan? Dari dalam kamar terdengar suara pembicaraan Jia Jia dan Wu Yiyuan. Qinlang yang duduk di sofa tidak bisa menahan senyumannya. Setelah 20 menitan, dia melihat Wu Yiyuan menutup pintunya dan berjalan keluar dari kamar tidur. "Maaf sekali tadi." Wu Yiyuan berjalan ke depan Qinlang dan meminta maaf atas perlakuan Jia Jia tadi. "Tidak apa-apa, kakak Wu Yiyuan." Jia Jia itu. Qinlang lumayan tertarik dengan Jia Jia. Dia tidak bisa menebak identitas Jia Jia. Walaupun Jia Jia memanggil Wu Yiyuan ibu, tapi tampang mereka tidak mirip. Sepertinya tidak sesederhana yang Qinlang pikirkan. Jia Jia adalah anak asuhku. Dia memiliki masalah kecerdasan. Dia berusia 13 tahun ini. Tetapi kecerdasannya masih pada umur 3 atau 4 tahun. Berkata sampai sini, ekspresi Wu Yiyuan terlihat sedikit sedih. "Oh, ternyata begitu. Tidak disangka Jia Jia bisa punya masalah seperti ini." Qinlang juga merasa sedih untuknya. "Oh ya, kenapa dia tiba-tiba ingin memukulku? Apakah aku melakukan sesuatu yang mengganggunya?" Qinlang pertama kali bertemu Jia Jia. Kenapa dia bisa terlihat sangat membencinya? Ekspresi wajah Wu Yiyuan terlihat sedikit tidak tenang, tapi hanya sebentar. Setelah itu dia langsung tersenyum. Tidak ada. Mungkin karena dia melihat orang asing datang ke rumah malam-malam, jadi lebih emosional, begitu. Qinlang merasakan Wu Yiyuan sedang merahasiakan sesuatu.
Tapi dia tidak mau membicarakannya juga. Dia lalu berdiri. Aku pergi dulu. Sudah mau pergi. Tapi selarut ini. Lebih baik kamu nginap di sini saja 1 malam. Aku punya banyak ruang tamu. Tidak apa. Apa? Wu Yiyuan berusaha mempertahankannya. Sekarang sudah subuh jam 3. Juga. Tidak bisa pulang. Qinlang lalu memutuskan untuk nginap di tempat Wu Yiyuan. Hari kedua. Qinlang bangun pagi-pagi. Wu Yiyuan sudah selesai membuat sarapan untuk dia dan Jia Jia. Ketika sedang makan di meja makan, Qinlang memerhatikan Jia Jia masih menatapnya dengan penuh rasa benci. Tapi setelah mengetahui kondisi Jia Jia, Qinlang merasa bahwa anak ini sangat kasihan. "Elbu, aku ingin pergi main." Selesai makan, Jia Jia memohon kepada Wu Yiyuan. "Jia Jia, hari ini tidak bisa. Tunggu 2 hari lagi. Kalau ibu sudah ada waktu, pasti bawa kamu main ke taman bermain. Oke?" Wu Yiyuan mengelus kepala Jia Jia sambil menghiburnya. Tapi Jia Jia sepertinya terlihat sedih. "Kakak Wu Yiyuan, aku lihat di bawah ada tempat fitness. Biar aku yang bawa Jia Jia pergi main sebentar." Qinlang juga tidak tega melihat Jia Jia sedih. Wu Yiyuan juga beneran setuju. Dia memberitahu Qinlang untuk bermain sebentar dengan Jia Jia di bawah. Jangan sampai menunda urusan pribadi dia. Jia Jia walaupun sangat tidak menyukai Qinlang, tapi demi main dia juga akhirnya mengalah. Datang ke tempat fitness di komplek mereka. Jia Jia jarang bermain di sini dan dia tidak familiar. Qinlang lalu mengajarkannya satu persatu bagaimana memainkan alat-alat di sini. Jia Jia tiba-tiba merasa Qinlang mengerti banyak hal. Di dalam hatinya mulai merasa senang dengannya. Ketika Qinlang melakukan lebih dari 30 putaran berturut-turut di mesin kebugaran seperti batang horizontal yang biasa dia main. Berputar seperti roda membuat mata Jia Jia berbinar. Dia bertepuk tangan dan melompat kegirangan. Tanpa sadar, rasa benci Jia Jia kepada Qinlang berkurang banyak. Di dalam hatinya penuh rasa suka kepada Qinlang. "Aku ingin naik kuda," Jia Jia berkata kepada Qinlang dengan semangat. Naik kuda. Qinlang tidak mengerti. Jia Jia lalu berjalan ke samping Qinlang dan menyuruhnya jongkok. Kemudian Jia Jia tanpa aba-aba langsung naik ke leher Qinlang. Kemudian dengan ekspresi senang dia menepuk kepala Qinlang sambil berteriak, "Ayo ayo." Apakah ini yang dia maksud dengan naik kuda? Qinlang terdiam. Jia Jia memakai rok pendek. Duduk di lehernya. Seluruh rok menutup pandangannya. Bagaimana dia bisa berjalan? Dan juga, Jia Jia langsung memukul kepalanya dengan keras. Qinlang seorang tuan muda terkaya. Sekarang, dirundung oleh seorang bocah berumur 13 tahun. Tidak tahu harus menangis atau tertawa, Qinlang berusaha berjalan 100-200 meter dengan kondisi buta. Jia Jia akhirnya melepaskannya. Melihat mata Jia Jia sudah tidak membencinya, Qinlang akhirnya bersyukur. Semua pengorbanan tadi pagi tidak sia-sia. Bab 123. Aku hanya mau putriku. Melihat Qinlang dan Jia Jia kembali dan hubungan mereka sepertinya membaik. Hal ini membuat Wu Yiyuan kaget. Walaupun dia tidak tahu kenapa. Tapi dia juga sangat senang. Setelah mengantar Jia Jia pulang, Qinlang langsung pergi. 3 hari kebelakangan, semuanya berjalan seperti biasa. Kong Lianxian tetap belum menemukan informasi yang berguna tentang Zhong Yu. Qinlang datang ke Danau Ransi setiap hari. Dia duduk di atas batu yang pernah mereka duduki bersama dan melihat ke arah danau dengan bengong. Para mahasiswa senior Universitas Jinling meninggalkan kampus dengan membawa barang bawaan mereka satu persatu. Dalam suasana sentimental di mana para mahasiswa saling berpamitan, hati Qinlang semakin menderita. Pada hari ini, ketika Qinlang sedang bengong di samping Danau Ransi, Wu Yiyuan memanggil Qinlang. "Qinlang, kamu sedang sibuk? Kalau tidak, boleh bantuin aku?" "Tidak. Ada urusan apa?" kata Qinlang dengan ringan. Dia juga mendengar suara Jia Jia sedang mengacau. "Jadi begini.
Hari ini sebenarnya aku ingin membawa Jia pergi main. Tapi tiba-tiba ditelepon oleh bos yang membeli baraku itu. Dia bilang ingin membahas detailnya. Aku sudah menjelaskan kepada Jia, tapi dia tidak mengerti. Sebenarnya ini salahku juga. Sudah beberapa kali tidak menepati janji. Jadi aku ingin meminta tolong kepadamu untuk membawa Jia keluar main. Kata Wu Yiyuan dengan bingung. Tidak masalah. Aku akan pergi ke tempatmu sekarang. Kamu urusin kerjaanmu saja. Selesai berkata, Qinlang langsung mematikan teleponnya dan berjalan keluar dari kampusnya. Mendengar suara tangisan dari ujung telepon tadi, Qinlang juga merasa khawatir dan sedih. Di depan kampusnya, Qinlang berdiri di pinggir jalan dan memanggil taksi. Tapi tiba-tiba dia merasa dari belakang ada sesuatu yang salah. Ketika dia melihat ke belakang, tidak ada hal yang aneh. Qinlang menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia lalu masuk ke taksi dan jalan ke rumah Wu Yiyuan. Wu Yiyuan terus berterima kasih kepada Qinlang. Dia menyuruh Qinlang untuk membawa Jia ke taman hiburan dulu dan kemudian ke sekolah pendidikan khusus, sehingga Jia bisa bermain dengan anak-anak di sana. Kenapa harus ke sana? Qinlang tahu, harus ke taman hiburan. Tapi pergi ke sekolah pendidikan khusus membuat Qinlang bingung. Karena di sana penuh dengan anak-anak seperti Jia, punya kekurangan intelektual. Jadi apa gunanya pergi ke sana? Karena hanya di sana, Jia baru bisa dibilang selevel. Semua orang tidak akan menertawakan, menyindir atau mengasihaninya. Di sana adalah lingkungan normal untuknya, kata Wu Yiyuan dengan sedih. Dulu, Wu Yiyuan membawa Jia pergi ke banyak tempat, di semua tempat. Ketika orang-orang menyadari Jia memiliki kekurangan intelektual, tatapan semua orang langsung berubah. Walaupun Jia tidak mengerti, tapi dia bisa merasakan dirinya berbeda dengan orang lain. Hanya di sekolah pendidikan khusus, Jia bisa merasa lebih tenang. Jadi, setiap kali Wu Yiyuan membawa Jia keluar, pasti akan pergi ke sekolah pendidikan khusus juga. Aku mengerti, Qinlang berpikir. Ketika dirinya melihat Jia, dia juga memberikan tatapan kasihan kepadanya. Wu Yiyuan memberitahu beberapa hal kepada Qinlang dan Qinlang langsung membawa Jia keluar. Main yang baik dengan kakak Qinlang. Di depan komplek, Wu Yiyuan memberitahu Jia. Kemudian dia pergi dengan mobilnya. Qinlang membawa Jia naik taksi dan pergi ke taman hiburan kota Jinling. Di taman hiburan, kapal bajak laut, pendulum besar, komedi putar, semua jenis wahana yang menyenangkan. Qinlang menemani Jia main. Jia menghabiskan hampir seluruh waktu dalam tawa. Melihat tampang bahagia Jia, hati Qinlang juga sangat senang. Menemani Jia makan siang dan setelah beristirahat lebih dari 1 jam di tempat teduh, Qinlang membawa Jia ke sekolah pendidikan khusus. Ini adalah sekolah swasta. Baik asrama maupun gedung tidak sebanding dengan sekolah dasar kota biasa. Sekolah ini bukan untuk mencari keuntungan, tetapi murni dibuka oleh para pendiri untuk membantu anak-anak yang memiliki masalah kekurangan intelektual. Qinlang menyapa petugasnya dan membawa Jia ke taman bermain sekolah. Anak-anak di sini semuanya mempunyai kekurangan intelektual. Tidak peduli mereka berumur 6 atau 16 tahun. Semuanya terlihat sangat kekanak-kanakan. Ketika Jia datang ke taman bermainnya, dia langsung melepaskan tangan Qinlang dan berlari ke arah anak-anak kecil itu. Terlihat memang sudah datang berkali-kali. Jia sudah punya kenalan di sini. Jia berdiri dengan 2 orang perempuan dan 1 pria. Mereka berbicara seperti teman lama. Walaupun penampilan mereka terlihat normal, tapi bahan pembicaraan mereka sangat kekanak-kanakan. Buku terlalu sibuk. Dia sedang membicarakan bisnis ribuan yuan. Kalau tidak aku sudah naik pesawat besar datang bertemu dengan kalian. Pesawat besar? Kenapa kamu membual? Aku datang dengan kapal uap. Terakhir kali, rumah kamu lebih jauh dari rumah aku. Kamu paling-paling bisa mengendarai Rolls-Royce.
Jia, rumah aku baru pindah ke Himalaya. Kalau ada waktu kamu bertamu ke rumahku, aku ajak kamu makan daging harimau. Tapi Jia malah terlihat sangat alami dan tenang. Ini pertama kali Qinlang melihat Jia yang begitu nyaman. Qinlang juga merasa sedikit sedih dengan Jia. Jangan lari, Jia. Aku akan memukulmu. 20 menit kemudian, Qinlang mendengar sebuah suara teriakan. Dia melihat Jia berlari ke arahnya dan bersembunyi di belakangnya. Sambil bernafas berat dia melihat pria yang mengejarnya itu. Pria itu melihat Jia bersembunyi di belakang Qinlang. Dia tidak mengejarnya lagi. Apa yang dia lakukan kepadamu? Aku lihat. Karena takut Jia terluka, Qinlang langsung menariknya ke samping dan memeriksa tubuh Jia dengan hati-hati. Qinlang hanya memegang pinggang Jia dengan pelan. Jia langsung berteriak pelan. Karena kaget, Qinlang membuka setengah bajunya. Pinggang Jia terlihat ada bekas luka berwarna biru kemerahan. Qinlang langsung marah dan ingin memberi pelajaran kepada pria yang mengejar Jia tadi. Kakak Qinlang, kamu mau ngapain? Jia memijat pinggangnya yang sakit dan bertanya kepada Qinlang dengan ekspresi aneh. Luka di tubuhmu karena dia. Aku akan menyuruhnya minta maaf. Setelah memberitahunya, Qinlang ingin berjalan ke sana. Jia tertegun. Kemudian tertawa terbahak-bahak. Ini bukan dia yang pukul. Qinlang berhenti dan berjalan kembali ke samping Jia. Kalau begitu siapa yang memukulmu? Ini, berbicara sampai sini. Jia tiba menjadi sedih. Dia menundukkan kepalanya. Setelah beberapa detik, bahunya mulai pelan-pelan terangkat dan 2 tetes air mata turun dari matanya. Jia jangan nangis. Tidak apa-apa. Qinlang memeluk Jia. Melihat Jia seperti ini, hatinya langsung tenggelam. Dia memegang bahu Jia dan menghiburnya. Jia, kamu kasih tahu kakak Qinlang, siapa yang memukulmu. Kakak Qinlang akan menghajar mereka untukmu. Mata dan hidung Jia sudah memerah. Dia terlihat sangat kasihan. Dia melihat ke mata Qinlang dan merasakan kehangatan yang lebih baik. Aku juga tidak tahu mereka siapa. Selalu ada pria yang masuk ke rumah kami dan memeluk dan memegang ibuku. Ibu dan aku sangat takut ketika aku memukulnya. Dia juga memukulku. Dia juga memukul ibu. Dia akan menarik ibu ke dalam kamar dan tidak membiarkan aku masuk. Aku hanya bisa mendengar suara teriakan ibu dari dalam kamar. Aku sangat takut. Jia teringat pemandangan waktu itu. Membuat air matanya terus turun tanpa henti. Jia sangat marah sampai dadanya terus naik turun. Dia menarik lengan dan celana pendeknya. Dan di sini juga, semuanya bekas pukulan mereka. Kulit seputih saljunya Jia. Serangkaian bekas luka yang mengejutkan sangat merangsang saraf Qinlang. Di tubuh ibumu juga begini, kata Qinlang sambil merapikan baju Jia. Lia, tubuh ibuku lebih banyak lagi. Dia terus menangis setiap malam. Kamu masih ingat tampangnya seperti apa? Kata Qinlang dengan kesal. Setiap kali orang yang datang berbeda. Aku tidak ingat mereka. Jadi ketika kamu datang ke rumahku, aku mengira kamu akan memukul ibuku dan menarik ibuku ke kamar. Jadi aku memukulmu. Baiklah. Aku mengerti. Ada aku. Tidak akan ada orang yang mencari masalah dengan kalian lagi. Qinlang memegang kepala Jia. Dia mulai berpikir dalam benaknya. Bagaimana bisa melindungi ibu dan anak yang kasihan ini? Kakak Qinlang, lepaskan aku. Aku mau minta maaf kepada Xiao Kang. Tadi aku menyentil burung kecilnya. Palingan aku disentil balik saja olehnya. Tapi aku tidak punya burung kecil. Emosi Jia kembali normal. Dia tersenyum ke arah Qinlang dan berlari ke arah pria tadi. Melihat Jia menarik tangan pria itu dan meminta maaf. Pandangan Qinlang pelan-pelan menjadi kabur. Dia teringat bayangan Wu Yiyuan. Dia tidak pernah menyangka Wu Yiyuan yang terlihat segar dan cantik itu punya latar belakang yang begitu menyedihkan.
Qinlang. Ketika dia kehilangan fokus, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang nyaman. Qinlang mengangkat kepalanya dan melihat Wu Yiyuan tersenyum ke arahnya. Aku sudah selesai. Hari ini terima kasih banyak. Kakak Wu Yiyuan. Anda terlalu sungkan. Qinlang sekarang sangat hormat dan salut dengan Wu Yiyuan. Mana Jia? Wu Yiyuan melihat sekeliling sambil bertanya ke arah Qinlang. Dia bermain dengan teman Disa. Qinlang melihat ke arah lokasi Jia, tapi tiba-tiba berhenti. Di sana sudah tidak ada bayangan Jia. Dia langsung melihat ke penjuru arah, tapi tidak melihat Jia juga. Qinlang langsung berdiri dengan cemas dan berlari ke arah pria yang bermain dengan Jia tadi. Mana Jia? Qinlang memegang bahu pria itu dan bertanya dengan cemas. Jia dibawa pergi oleh ayahnya. Di depan gerbang sana, kata pria itu. Qinlang melihat ke arah Wu Yiyuan yang sangat cemas. Dia seperti akan menangis. Di dalam mulutnya terus bergumam. Jia mana ada ayah? Kapan dia dibawa pergi? Qinlang bertanya lagi kepada pria itu. Tapi karena bermasalah dengan intelektualnya, pria itu tidak bisa menjawab dengan baik. Jangan takut. Ikut aku, kata Qinlang sambil menarik dia dan pergi mencari salah satu guru di sekolah. Kemudian pergi ke ruangan CCTV sekolah dan dengan cepat memperlihatkan rekaman video ketika Jia dibawa pergi. Dalam video, di samping pintu masuk sekolah, dua pria parubaya melambai kepada Jia dan mengguncang susu kalsium ada di tangan mereka. Jia berlari dengan gembira. Saat Jia tiba di depan pintu, seorang pria dengan cepat memeluk Jia dan menutupi mulut Jia. Keduanya melarikan diri segera setelah mereka berhasil dan layar lain menunjukkan bahwa Qinlang duduk linglung di taman bermain sepanjang waktu. Jika dia mengangkat kepalanya sedikit, dia bisa melihat apa yang terjadi. Tetapi tidak ada kata jika di dunia ini. Maaf, kata Qinlang kepada Wu Yiyuan. Sekarang dia sangat membenci dirinya sendiri. Jangan berbicara yang tidak berguna lagi. Sekarang aku hanya mau anakku. Wu Yiyuan berteriak dengan kencang. Air matanya terus turun tanpa henti. Kalian lapor polisi dulu. Aku akan mengembalikan Jia kepadamu. Selesai berkata, Qinlang langsung berlari keluar. Wu Yiyuan langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Sambil berlari mengikuti Qinlang keluar. Bab 124. Aku bukan anjingnya. Setelah keluar dari gerbang sekolah, Qinlang langsung berlari ke arah pelakunya pergi sesuai rekaman tadi. Dia menggunakan intuisinya dan berlari seribuan meter. Di sebuah jalan yang sempit, Qinlang mendengar suara kesakitan yang pelan. Dia mengerutkan keningnya dan langsung berlari ke arah suara itu. Itu mereka. Wu Yiyuan yang berada di belakang Qinlang langsung mengenali mereka. Di depan mereka ada dua orang yang berdiri di samping mobil. Itu adalah dua orang yang membawa Jia pergi. Mereka melihat tubuh dua orang ini penuh dengan debu. Yang satu menutup mulutnya. Yang satu memegang kepalanya. Ekspresinya seperti sangat kesakitan. Seperti baru saja dipukul oleh seseorang. Qinlang tidak berpikir dan langsung berlari ke arah dua orang itu. Sialan. Kamu tidak ingin hidup lagi. Dua orang itu melihat Qinlang, seorang bocah berumur 20-an tahun, berlari ke arah mereka dan seperti ingin berkelahi dengan mereka. Karena mereka juga orang jalanan, pasti tidak tahan menerima malu seperti ini. Astaga, mereka berdua yang belum siap langsung ditendang oleh Qinlang dan terjatuh ke lantai. Perasaannya seperti seluruh tulang di tubuh patah. Mereka langsung berteriak kesakitan. Qinlang menggunakan satu lututnya untuk menahan leher satu orang. Dengan marah bertanya, mana putrinya? Wu Yiyuan sudah mulai mencari di dalam mobil mereka, tapi tidak menemukan Jia. Bos, apa yang kamu katakan? Kami tidak tahu apapun. Pria itu tidak tahu Qinlang sudah melihat rekaman CCTV dan berusaha membohonginya. Pak, Qinlang langsung meninju hidung pria itu. Hidungnya langsung terasa asam. Air mata, ingus, beserta darah keluar. Di waktu yang sama, mau bilang tidak,
Qin Lang bertanya sekali lagi. Lia, aku kasih tahu, pria ini mana berani menutupinya lagi. Kami bersiap memasukkannya ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba muncul seseorang dan menjatuhkan kami ke lantai. Ketika kamu sadar, dia dan anak itu sudah menghilang. Mendengar Jia dibawa pergi oleh orang kedua, Wu Yiyuan dan Qin Lang merasa semakin suram. Dia merebut orang kalian. Kalian pasti tahu siapa dia. Bicara. Qin Lang menamparkan wajah pria itu. Bos, mohon lepaskan kami. Aku berdua beneran tidak tahu siapa orang itu. Gerakan dia sangat cepat. Kami sama sekali tidak melihat jelas, kata pria itu sambil menangis. Qin Lang langsung kesal. Dia meninju dengan keras ke arah dua orang itu. Mereka terlihat memeluk perutnya. Organ di dalam tubuhnya seperti mau meledak. Saat ini, 2 unit mobil polisi telah datang. Qin Lang menyerahkan 2 orang itu kepada polisi. Salah satu unit mobil polisi membawa 2 orang ini ke kantor polisi. 1 unit lainnya menemani Qin Lang dan Wu Yiyuan untuk mencari lokasi Jia. Setelah berkomunikasi dengan Departemen Administrasi Jalan melalui telepon, polisi mengatakan bahwa menurut pemeriksaan pengawasan di jalan, mereka mengatakan bahwa Jia ditangkap dan dibawa bersembunyi di taman terdekat sekitar sini. Qin Lang, Wu Yiyuan dan kedua orang polisi itu langsung pergi mencari di sekitar taman itu. Mereka mencari hampir setengah jam dan tidak menemukan apapun. Saat ini tiba-tiba terdengar suara ibu. Ketika suaranya keluar, tiba-tiba terdiam lagi seperti ditutupi mulutnya oleh seseorang. Tapi Qin Lang dan Wu Yiyuan sudah mendengarnya. Itu adalah suara Jia. Jia, Wu Yiyuan berteriak ke arah datangnya suara. Qin Lang dan polisi juga melihat ke arah sana. Di depan mereka ada pohon-pohon hijau subur dan lebat. Qin Lang memberikan kode diam kepada Wu Yiyuan. Kemudian bertukar pandangan dengan kedua polisi. Mereka bertiga melindungi Wu Yiyuan di belakang mereka dan pelan-pelan berjalan ke arah pepohonan hijau itu. Bisa terdengar suara berisik. Pelaku dan Jia pasti di sekitar sini. Tiba-tiba rumput-rumput tingginya bergerak. Seseorang keluar dari dalam. Dia memakai topeng warna putih. Dia adalah Ashuai, orang yang beberapa hari lalu terluka oleh Qin Lang di bar Yuruo. Ashuai menghadap ke mereka dan Jia berada di depan mereka. Jia melihat anaknya. Wu Yiyuan langsung ingin berlari ke arah sana, tapi ditahan oleh Qin Lang. Qin Lang menatap Ashuai dengan cemas. Di bar Yuruo, dia sudah melihat kekejaman Ashuai. Sekarang Jia berada di tangannya. Akan sangat berbahaya. Lepaskan anak itu, cepat. Kedua, polisi mengacungkan pistol ke arah Ashuai. Ashuai akan berbicara sesuatu. Polisi sudah menembaknya. Ashuai memakai topeng dan meletakkan Jia di depannya. Di mata polisi dia adalah orang yang berbahaya. Jadi ketika punya kesempatan, pasti akan langsung menembak. Pong. Ashuai terkena peluru dan terjatuh ke belakang. Jia juga terjatuh ke badannya. Jia, Wu Yiyuan langsung memeluk Jia. Tetapi tatapan Jia malah terus mengarah ke Ashuai. Dia terus memberontak ingin melihat Ashuai. Jia, kamu kenapa? Dia itu orang jahat. Berbahaya kalau ke sana. Wu Yiyuan mencoba menghibur Jia. Tidak. Ashuai bukan orang jahat. Ashuai adalah temanku. Ashuai yang memukul orang jahat. Ibu, cepat lepaskan aku. Aku ingin lihat Ashuai. Air mata Jia langsung turun. Ucapan Jia membuat semua orang bingung. Saat ini, Ashuai sudah ditindih oleh Qin Lang ke tanah. Katakan, kenapa mau mencuri Jia? Teriak Qin Lang. Aku tidak. Aku yang menyelamatkannya. Masih tidak mau jujur. Qin Lang langsung meninju bagian belakang kepalanya. Cara Qin Lang terlalu kasar. Kedua polisi menghentikannya dan gentian mereka yang menginterogasinya. Tapi Ashuai tetap bilang kalau dia yang menyelamatkan Jia. Saat ini, ponsel polisi berdering. Setelah mematikan teleponnya, polisi melepaskan Ashuai. Rekamannya sudah dilihat. Memang,
Seperti yang dia katakan, dia yang memukul dua orang itu dan membawa Jia pergi. Di taman bermain ini juga tidak terlihat dia punya niat untuk melukai Jia. Hanya saja ketika mendengar teriakan kita, dia membawa Jia bersembunyi. Setelah mendengar ucapan polisi dan melihat reaksi Jia, Qinlang dan Wu Yiyuan baru sadar. Mereka telah salah menyalahkan Asuai. Wu Yiyuan melepaskan Jia. Jia langsung berlari ke tempat Asuai. Bagaimana dengan dirimu? Polisi memukulmu sakit tidak? Tidak apa-apa. Polisi menembakkan peluru karet. Sama sekali tidak sakit. Ketika Asuai berbicara dengan Jia, suaranya memang terdengar santai, peluru pisang. Asteris dalam bahasa Tiongkok. Karet dan pisang memiliki intonasi dan nada yang mirip. Peluru seperti apa itu? Jia langsung teralihkan fokusnya. Dia berlari ke arah polisi dan bertanya, "Pak polisi, bolehkan kalian memperlihatkan peluru pisang kepadaku? Aku ingin coba enak atau tidak?" Kedua polisi itu baru sadar Jia ternyata adalah seorang anak yang kekurangan intelektual. Mereka tersenyum dan menghiburnya sebentar. Kemudian memberitahu Qinlang dan Wu Yiyuan untuk pergi ke kantor polisi dan membuat laporan. Setelah itu mereka langsung pergi. Melihat Jia dan Asuai sepertinya sangat senang bermain bersama, Qinlang semakin merasa curiga. Asuai yang memakai topeng ini, sebenarnya orang seperti apa dia? Asuai, apakah kamu boleh memperlihatkan wajah kamu kepadaku? Saat ini, Jia bertanya dengan polos ke Asuai. Tidak, tampangku akan membuatmu takut. Asuai tertegun dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah ke belakang. Apa-apa? Kamu kasih aku lihat dong. Aku mohon. Jia menarik tangan Asuai dengan kedua tangannya dan berkata, dengan sedikit manja, "Baiklah." Asuai akhirnya setuju. Jia langsung merasa senang. Dia menunggu Asuai melepaskan topengnya dengan penuh harapan. Qinlang dan Wu Yiyuan juga menanti di samping. Mereka sebenarnya dalam hati juga tertarik dengan Asuai ini. Asuai kemudian pelan-pelan melepaskan topengnya dan wajah aslinya pun terlihat. "Ah, setan!" Jia langsung berteriak dan kabur ke belakang Wu Yiyuan. Wu Yiyuan juga menarik lengan Qinlang dengan erat. Qinlang sedikit kaget. Dia tidak menyangka wajah Asuai akan seperti ini. Melihat ada bintik-bintik putih di wajah Asuai dan tanda lahir ungu di mata kirinya. Kedua warna ini membuat wajahnya terlihat sangat buruk dan jelek. "Aku membuat kalian takut." Melihat reaksi Jia dan yang lainnya, ekspresi Asuai jelas kecewa dan malu. Dia meremas topeng di tangannya dengan cemas dan memakainya kembali di wajahnya. "Kamu menguntitku dari Universitas Jinling." "Benar." Qinlang teringat. Sejak dari Universitas Jinling, dia merasakan ada orang yang mengikutinya. Sepertinya orang itu adalah Asuai, Lia. Asuai mengangguk. Dia melihat Jia terus bersembunyi di belakang Wu Yiyuan sejak melihat wajahnya. "Kenapa? Ingin membalas dendam kepadaku?" tanya Qinlang dengan jujur. Asuai menggelengkan kepalanya. Pelan-pelan. "Walaupun waktu itu kamu melukai aku, tapi aku sama sekali tidak membencimu. Sebaliknya, aku sangat berharap bisa bertemu denganmu lagi. Makanya mengikutimu." "Oh, kenapa?" Asuai juga tertegun. Walaupun tidak bisa melihat wajah Asuai, tapi Qinlang bisa merasakan mulut Asuai sedang bergetar. Karena suara Asuai memang sedikit bergetar. "Tidak apa-apa. Kalau ada apa, kasih tahu saja. Paling tidak kamu akan merasa lebih nyaman." Qinlang menepuk bahu Asuai. Dia merasa Asuai adalah pria yang memiliki cerita di belakangnya. "Dari kecil karena tampangku jelek, semua anak kecil akan menertawakanku. Di desaku, aku adalah sebuah lelucon. Aku ingin punya teman, tapi tidak ada yang ingin bermain dengan. Setelah itu aku dibawa ke kuil Shaolin. Di sana, aku juga dikurung dan ditertawakan. Aku tidak berani bertemu orang. Jadi setiap hari aku hanya berlatih kungfu dengan keras. Setelah itu, aku diusir oleh guruku. Ketika ingin mencari pekerjaan,
Tidak ada yang mau menerimaku. Saat itu aku putus asa dan mau loncat ke sungai untuk mengakhiri hidup. Liang Hui yang menyelamatkanmu. Qin Lang menebak mungkin ini adalah alasan kenapa dia mau menjadi anjingnya Liang Hui. Asuai mengangguk. Dia memberitahuku. Dia punya cara agar orang lain tidak menertawakanku. Dia memberikan aku sebuah topeng. Dia bilang kalau memakai topeng ini, aku bisa menjadi manusia normal seperti mereka dan bisa menikmati kehidupan normal. Apakah kamu tidak merasa bahwa dia menipumu? Melihat pakaian Asuai yang aneh, Qin Lang berkata dengan sedikit khawatir. Tapi paling tidak dia membuatku tidak ditertawakan orang lain lagi. Aku yang sekarang lebih baik dari yang dulu. Aku sangat puas. Asuai menatap Qin Lang. Kemudian melanjutkan. Waktu itu di bar. Ketika aku membawa pisau dan berjalan ke arahmu, aku menyadari tatapanmu adalah tatapan seimbang, tidak ada rasa diskriminasi sama sekali. Itu adalah tatapan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Jadi waktu itu aku bengong dan langsung digores olehmu. Aku juga tidak membencimu. Qin Lang kaget. Ternyata hal yang menyelamatkan dia waktu itu hanyalah sebuah tatapan yang seimbang. Aku mengakui, di masyarakat sekarang memang banyak orang licik yang hanya ingin keuntungan. Tapi kamu terlalu takut. Kalau kamu lebih bernyali dan berhubungan dengan orang-orang, kamu akan menemukan banyak orang yang tidak memandang orang dengan kacamata menghakimi, kata Qin Lang. Aku harus kasih tahu kamu. Kamu sangat berbahaya jika terus membantu Liang Hui berbuat jahat. Apakah kamu merasa dia beneran baik padamu? Atau yang lebih jeleknya lagi, apakah dia menganggap kamu sebagai manusia? Setiap bulan dia akan memberikanku 2000 yuan. Semua yang aku pakai adalah milikinya. Dia sangat menghormatiku dan juga memanggilku Asuai Asteris dalam bahasa Tiongkok artinya tampan. Mana mungkin dia tidak baik padaku? Kata Asuai dengan jujur. Hehe, kamu kira yang dia kasih pakai itu beneran bajui? Apakah kamu lupa ketika kamu membantunya di bar? Dia malah menamparkan kepalamu. Qin Lang menatap mata Asuai dan melanjutkan. Asuai, sadarlah. Kamu sudah dicuci otak olehnya. Dia menganggap kamu sebagai seekor anjing, bukan? Mana mungkin. Dia adalah penyelamatku. Aku bukan anjing dia. Aku bukan. Asuai berkata sambil memegang kepalanya. Dia merasa sangat sakit sekarang.